إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita telah memahami bahwasanya kita telah hidup dan diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan ketika kita hidup di dunia ini, maka tentu masing-masing kita pasti menghadapi yang namanya ujian dan cobaan dalam hidupnya. Tidaklah seorang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi sebuah masalah dalam hidupnya. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun kedudukannya, dan bagaimanapun hebatnya, maka pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dan juga masalah dalam hidupnya. Baik dia seorang guru di sebuah sekolah, baik dia seorang santri di pondok pesantren, baik dia sebagai pegawai di perkantoran, atau dia sebagai pedagang di pasar sana, atau dia sebagai dokter di sebuah rumah sakit, ataukah sebagai petani di sawah dan ladangnya. Semua orang pasti akan mengalami sebuah masalah dalam hidupnya. Semua orang pasti akan mengalami ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Maka semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami masalah dan ujian tersebut. Dan sebagian orang mengira dan menyangka bahwasanya ujian dan cobaan hanya dalam bentuk hal-hal yang buruk yang ia benci. Ujian dia anggap hanya berbentuk hal-hal yang dia tidak sukai, seperti penyakit, musibah, kemiskinan, kekurangan, rasa takut dan seterusnya. Namun ketahuilah, sebenarnya dan hakikatnya ujian, cobaan itu bisa berbentuk kebaikan yang kita sukai, dan juga bisa berbentuk keburukan yang kita sangat benci. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan ujian yang berbentuk kebaikan dan juga ujian yang berbentuk keburukan. Itu semuanya adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayat yang lain, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at." Dan kami juga akan menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan kami juga akan menguji mereka dengan keburukan-keburukan. Maka kebaikan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keburukan juga cobaan bagi kita di dalam kehidupan kita.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang menimpa kita, baik berbentuk kebaikan dan keburukan di dunia ini, apapun masalah yang kita hadapi, itu semuanya ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Itu semuanya untuk menguji kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari air yang bercampur, nabtalih, dan kami akan mengujinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Tidak ada yang tersisa di dunia ini melainkan yang tersisa adalah fitnah, ujian dan cobaan. Maka kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita tentu berbeda-beda ketika menghadapi sebuah masalah. Masing-masing kita berbeda dalam berucap dan bersikap ketika menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupnya. Ada orang ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dia mampu mengontrol lisan dan perbuatannya. Dan ada juga sebaliknya, ketika Allah berikan dia cobaan dalam hidupnya, dia tidak mampu mengontrol ucapan maupun perbuatannya. Maka ada beberapa hal kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendukung dan membantu kita agar kita selalu bisa tenang, agar kita bisa selalu bahagia ketika menghadapi sebuah masalah, ujian dan cobaan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, hendaklah seorang hamba yang menghadapi ujian dan cobaan, dia sadar dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang lebih besar dari masalah yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari ujian yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari cobaan yang dia rasakan. Sehingga ketika dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya yang sangat besar dan paling besar, maka dia serahkan segala masalah ujian dan cobaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilallahi turja'ul umur." Hanya kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan. Kemudian ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang sangat kuat dan sangat besar, maka dia pun hanya minta tolong, minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari solusi kecuali solusi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan dan dipanjatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira." Ya Allah, aku meminta kepadamu, semoga engkau ya Allah menjadikan setiap takdir dan ketetapan bagi diriku itulah yang terbaik. Kemudian yang kedua kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita selalu tenang, agar hati kita bisa bahagia ketika menghadapi sebuah masalah, ujian dan cobaan dalam hidup kita adalah ar-ridha was sabar. Hendaklah kita selalu berusaha untuk memiliki sifat ridha dalam hati, berusaha untuk bersabar ketika menghadapi sebuah masalah, bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu min qada'illahi azza wa jalla lil mu'min." Saya kagum, saya terheran-heran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap setiap takdir yang Allah tetapkan bagi seorang yang beriman. In asabahu khairun hamida rabbahu wa syakar. Ketika Allah berikan dia ujian dengan ujian yang baik, dia mampu bersyukur dan dia memuji Rabb-nya.
Wa in asabathu musibah hamida rabbahu wa sabar. Dan ketika Allah berikan dia ujian dalam bentuk musibah, dia pun mampu memuji Rabbnya dan dia pun mampu bersabar. Rawahu Ahmad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya ketika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah pun akan turunkan kepada mereka ujian dan cobaan. Ketika Allah cinta kepada sebuah kaum, Allah akan turunkan kepada mereka sebuah masalah, sebuah ujian dan cobaan dalam hidup mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang mampu ridha terhadap ujian tersebut, Allah pun ridha terhadap dirinya. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang murka atas ujian tersebut, maka Allah pun murka terhadap dirinya. Rawahu Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa tenang, agar hati kita bisa bahagia ketika menghadapi sebuah masalah, ketika menghadapi sebuah ujian dan cobaan dalam hidup kita adalah yarjul abdu thawaba minal bala. Hendaklah hamba yang diuji mengharapkan pahala yang besar atas ujian dan masalah yang menimpanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu akan didapatkan dan diraih dengan besarnya ujian. Maka semakin besar ujian dan masalah seseorang, maka semakin besar pahala yang ia akan dapatkan. Semakin sedikit masalah dan ujian seseorang, maka semakin sedikit pahala yang akan dia peroleh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, ayyuhal mu'minun, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa tenang, agar hati kita bisa bahagia ketika menghadapi sebuah masalah dalam hidup kita adalah yarjul abdu takfirus sayyi'ati bil bala. Kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan ujian yang kita hadapi, dengan masalah yang kita sedang rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Sungguh ujian dan cobaan akan terus dirasakan oleh setiap mukmin dan mukminah, fi nafsihi wa waladihi wa malih. Baik ujian tersebut ada pada dirinya, ujian terkadang datang dari anak-anaknya, ujian terkadang dari harta bendanya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Rawahu Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Sampai duri yang kecil menusuk kakinya, sungguhnya dengan duri yang menusuk kakinya tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya yang begitu banyak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap ujian dan cobaan yang kita rasakan, baik ujian yang nampak yang kita ketahui ataupun ujian yang tersembunyi yang kita tidak ketahui. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi wa yatubul mustaghfirin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du ayyuhal mu'minun, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, di antara sebab dan metode agar hati kita bisa tenang ketika menghadapi masalah dalam hidup kita
agar pikiran, jiwa, raga kita bisa bahagia ketika menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup kita adalah alla yadhunnul mar'u anna bala'ahu akbaru bala'in fid dunya. Seorang yang diuji oleh Allah, orang yang menghadapi masalah dalam hidupnya, jangan dia mengira bahwa ujian dan masalahnya adalah masalah yang terbesar. Namun hendaklah dia menoleh ke kiri dan ke kanannya, menoleh ke orang-orang yang lain yang bisa jadi masalah mereka, ujian dan cobaan mereka jauh lebih besar dari ujian yang menimpa diri kita. Seperti para nabi, para rasul, dan orang-orang yang semisal dengan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling dahsyat cobaan hidupnya, orang yang paling banyak masalah yang dihadapinya, merekalah para nabi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Maka ketika kita merasakan dan mengetahui bahwasanya ada orang lain yang jauh lebih besar ujiannya, jauh lebih besar masalahnya, maka kita menganggap ujian kita dan masalah kita jauh lebih kecil dan lebih ringan. Adapun yang terakhir, agar hati kita bisa tenang ketika menghadapi sebuah masalah dalam hidup, ketika menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan kita adalah husnudzonni billah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwasanya di samping dan di belakang ujian tersebut pasti ada kebaikan yang Allah rahasiakan. Karena tidak semua keburukan yang kita anggap keburukan untuk diri kita, sebagaimana tidak semua kebaikan yang kita harapkan kebaikan untuk diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan terkadang kalian benci terhadap sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang engkau benci ada kebaikan yang begitu besar di dalamnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kau benci itulah yang terbaik bagi kalian. Seorang penyair Arab mengatakan, lau ya'lamul mar'u ma yukhfiz zamanu lahu. Jikalau seorang mengetahui apa yang Allah rahasiakan di dalam kehidupannya, la rubbama farra mimma qad tamannahu. Bisa jadi dia akan menjauh dari segala hal yang dia inginkan. Kam ya'shaqul qalbu mimma fihi al-halaku lahu. Betapa sering hati kita menginginkan sesuatu, padahal sesuatu yang kita inginkan disitulah letak kehancuran dan kebinasaan kita. Wal khairu ya qalbu fi makhtarahu Allahu. Dan katakanlah kepada hatimu, wahai hatiku, yang terbaik adalah apa yang Allah telah takdirkan dan tetapkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi kita, menetapkan bagi kita agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dalam hidupnya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu Allah kabulkan setiap doa dan harapannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al madhlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ij'al lahum 'auna. Allahumma ij'al lahum nasira.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.